Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa itu adalah tugas kita sebagai seorang guru, bukan hanya mengajar, tapi juga menjadi fasilitator bagi siswa-siswi kita. Lalu, apa tantangannya kita dalam menjadi seorang fasilitator? Yang paling nampak adalah yaitu multi generasi, di mana saat ini setidaknya kita ada atau hidup di tengah 6 generasi. Generasi pertama yaitu generasi tradisional, mereka yang lahir dan hidup di masa sebelum kemerdekaan. Ya, mungkin kesempatan belajar mereka tidak seluas seperti kita saat ini. Kemudian generasi kedua adalah mereka uyut-uyut kita atau mbah-mbah kita yang lahir pada masa pasca kemerdekaan, di mana mereka berjuang membangun negeri ini dari nol, semua infrastruktur dibangun sehingga kita bisa merasakan seperti sekarang ini. Nah, kemudian generasi yang ketiga adalah generasi eh, guru-guru kita, ya, mereka yang mengajar kita saat ini, dan bisa jadi kita juga termasuk generasi di dalamnya yang sekarang menjadi atau berprofesi sebagai seorang guru. Nah, generasi yang ketiga disebut generasi X. Ini adalah orang-orang yang lahir tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Bisa jadi ini adalah para guru-guru kita. Dan ada juga generasi Y, yaitu yang lahir tahun 1981 sampai dengan tahun 1984. Nah, pada tahun ini, pada tahun 2020, berarti rentang usianya adalah di usia 26 sampai 55 tahun. Ini adalah generasi guru kita dulu dan juga generasi kita sekarang yang mungkin berprofesi sebagai seorang guru. Nah, kemudian yang kelima ada generasi Z atau disebut juga generasi iNet. Mereka yang lahir tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Berarti saat ini mereka berusia di rentang 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, inilah yang menjadi fokus pembahasan kita. Inilah yang disebut generasi pelajar zaman now. Mereka tersebar di usia pendidikan SD, SMP, SMA hingga kuliah. Dan kita berperan untuk membantu proses memfasilitasi pembelajaran mereka. Ini akan kita bahas secara khusus di sesi ini. Meskipun ada generasi berikutnya yang disebut generasi alfa, ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan akan kita bahas, ya. Tapi akan kita lebih fokuskan kepada pembahasan bagaimana memfasilitasi pembelajar zaman now atau generasi Z. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bahwa orang yang akan kita fasilitasi adalah generasi Z, ya, anak-anak yang saat ini berada di bangku sekolah SD, SMP, dan juga SMA. Nah, tentunya kita perlu mengenal lebih dekat bagaimana karakteristik mereka sebagai generasi Z. Mereka generasi Z lahir di masa di mana teknologi sudah sedemikian berkembang dengan pesatnya. Maka karakter yang melekat kepada mereka adalah mereka fasih dengan teknologi, ya. Seiring dengan perkembangan usia mereka, mereka semakin fasih dalam menggunakan gadget dan juga fasilitas-fasilitas teknologi lainnya. Nah, dampak negatifnya kalau ini tidak kita arahkan, bisa saja mereka menjadi seorang yang kecanduan internet. Nah, yang kedua, karena dengan kemajuan teknologi ini juga memudahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang dulunya mungkin sulit untuk dilakukan, sekarang bisa dilakukan atau didapatkan secara cepat, mudah, dan instan. Nah, anak-anak generasi zaman Z begitu lahir sudah merasakan hal itu, gitu. Maka mereka tidak terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya lambat. Nah, kalau ini tidak diarahkan, mereka akan menjadi generasi yang terburu-buru. Nah, kalau sudah terburu-buru, ini menurut James Gleick, seorang pakar pendidikan, ini bisa menjadi penyakit, ya. Penyakit terburu-buru yang itu akan berdampak kepada seseorang mudah terkena stres, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik mereka adalah mereka punya antusiasme yang tinggi. Kenapa mereka antusias? Karena mereka merasa memiliki banyak sumber daya dalam kehidupannya.
dan sumber daya itu mudah untuk mereka dapatkan. Maka mereka cenderung antusias dan bahkan ambisius untuk mencapai apa yang mereka ingin capai atau mereka cita-citakan gitu. Nah, kalau ini tidak diarahkan, dampak negatifnya karena mereka terlalu ambisius bisa jadi mereka ingin jalan terus ya, tapi tidak suka dengan penolakan. Akan terjadi gesekan komunikasi dengan generasi-generasi di atasnya gitu. Kemudian selain antusias, mereka juga punya karakteristik percaya diri ya. Mereka kalau dikatakan orang-orang zaman dahulu kita punya ilmu dan segudang pengalaman ya, mereka bisa dengan percaya diri mengatakan, boleh kita Bapak Ibu punya ilmu dan pengalaman, tapi kami punya masa depan. Nah, mereka menganggap masa depan sudah berada di genggaman mereka. Jadi mereka sangat percaya diri gitu. Dan dampak negatifnya kalau itu tidak kita arahkan dengan sikap yang baik, mereka jadi orang yang sedikit sotoy atau sok tahu. Ya, bahasa kita dulu sotoy ya. Nah, karena mereka sangat percaya diri dan juga mudah sekali untuk mendapatkan akses informasi, mereka juga menjadi pribadi yang sebenarnya punya pikiran terbuka gitu ya, punya pikiran terbuka dengan berbagai macam informasi yang mereka dapatkan. Bahkan baiknya mereka juga ada beberapa yang cukup kritis, karena sekian banyak informasi yang mereka dapatkan, mereka perlu pilih mana yang bermanfaat buat mereka, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah itu. Dan mereka cenderung banyak menghabiskan waktu mereka untuk mengakses informasi, baik itu untuk kebutuhan pengembangan diri pribadi atau sekedar untuk hobi mereka gitu. Makanya banyak waktu mereka itu terkuras di perjalanan mereka di dunia maya. Ilmunya banyak ya, tapi waktunya untuk mengimplementasikan di dunia nyata itu kurang. Maka mereka bisa jadi kalau tidak diarahkan menjadi orang yang kurang berpengalaman gitu. Dan yang paling khas dari mereka adalah multitasking ya. Generasi Z ini sudah biasa melakukan banyak aktivitas dalam satu waktu ya. Mereka bisa belajar sambil mendengarkan musik, sambil chatting dengan teman-temannya ya, kemudian sambil lihat video kesukaannya dan lain sebagainya. Nah, dampaknya jika ini tidak kita arahkan dengan baik ya, maka mereka cenderung tidak bisa fokus terhadap satu hal dan akan mudah bosan dengan satu hal yang sifatnya rutinitas.